Melihat turbulensi politik yang sekarang ini sangat keras, Ibu Megawati Soekarno Putri hampir bisa dipastikan bakal didaulat kembali oleh kader PDIP buat menjadi Ketua Umum Partai Banteng untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Hanya Ibu Mega yang bisa mengendalikan PDIP hingga zona selamat di saat gempuran dari luar demikian kuat seperti sekarang ini. Untuk jabatan Sekretaris Jenderal tidak ada ajang pemilihan. Jadi siapapun yang sekarang digadang-gadang atau menggadang-gadangkan diri buat jadi Sekjen PDIP, apakah itu Pak Bambang Pacul, Pak Ahmad Basarah, Mas Ganjar Pranowo, atau yang lainnya, kemungkinan mereka nggak bakalan terpilih. Pemilihan sosok Sekjen PDIP dan juga jajaran pengurus lainnya adalah hak prerogatif Ketua Umum. Jadi nanti adalah Ibu Mega sendiri yang bakalan memilih sosok Sekretaris Jenderal yang dirasa paling cocok dan paling capable buat menggantikan Mas Hasto Kristianto yang sudah menjabat 2 periode dan menjadi sekjen terlama dari partai tersebut. Lalu, bagaimana dengan peran Mbak Puan Maharani dan Mas Puwo, 2 anak dari Ibu Mega yang selama ini digadang-gadang buat menjadi penerus dari ibu mereka di PDIP? Apakah mereka harus menunggu sampai tahun 2030? Apakah bakal terjadi persaingan sengit perebutan mahkota pimpinan PDIP? Ataukah Kongres PDI Perjuangan tahun ini bakal jadi penegas arah suksesi yang sudah disiapkan dan dijalankan secara diam-diam namun konsisten oleh Ibu Mega? Ibu Megawati sangat memikirkan masa depan dari partai yang didirikan dan dibesarkannya, yakni PDI Perjuangan. Makanya meskipun kurang tersorot oleh perhatian publik, tapi sesungguhnya proses suksesi dan peralihan generasi di PDIP sudah berjalan mulus dan sudah berlangsung sejak lama. Diam-diam Ibu Mega bahkan sudah melatih calon penggantinya dengan tantangan tugas dan pengabdian menjadi Ketua Umum Partai. Nah, jadi siapa sosok yang sudah disiapkan tersebut? Buat menjawab pertanyaan penting ini, kita perlu membuka kembali pemberitaan media soal apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, yang memang dikenal suka ceplas-ceplos dan kelepasan ngomong. Jadi kalau kalian ingat, tidak lama setelah Pak Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena mendukung Mas Ganjar Pranowo di ajang Pilpres tahun 2024, di bulan Februari tahun lalu, dia sempat keceplosan bicara ke media. Dia meminta publik untuk tidak membentur-benturkan 2 anak dari Ibu Mega, yakni Mbak Puan dan Mas Nanan. Pak Ahok bercerita kalau Ibu Mega sebetulnya sudah melatih dan mempersiapkan kedua anaknya buat jadi pemimpin sejak lama. Bahkan Ibu Mega sudah menyiapkan mereka sejak masih sangat muda. Sejak Ibu Mega sendiri masih berjibaku berjuang menegakkan demokrasi dan melawan rezim otoriter di era Orde Baru. Menurut Pak Ahok, Ibu Mega juga sudah memberikan pembagian peran yang jelas di antara Mbak Puan dan Mas Nanan. Menurutnya, Mbak Puan sudah disiapkan buat mengisi jabatan-jabatan publik. Dari mulai anggota DPR, ketua DPR, menteri, dan bukan nggak mungkin kelak bakal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kita bisa lihat, walaupun dia adalah anak dari ketua umum partai terbesar dan juga anak dari presiden kelima, Mbak Puan nggak bisa dengan gampang mendapatkan tiket menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari partainya. Ada jenjang karir politik yang panjang selama puluhan tahun yang harus dia lalui. Sementara itu, peran Mas Nanan adalah fokus mengurusi partai. Walaupun jarang tersorot oleh lampu kamera dan jarang diketahui oleh publik, peran Mas Nanan di internal PDIP selama ini sudah sangat besar dan sangat menentukan. Misalnya di ajang Pilpres dan Pileg tahun 2024 lalu. Mas Nanan mendapatkan tugas strategis sebagai Kepala Situation Room yang bertugas mengawasi konsolidasi partai menuju pemilu 2024. Kabarnya sekarang ini tidak ada keputusan Ibu Mega menyangkut partai yang tidak melalui Mas Nanan. Makanya nih, soal masa depan kepemimpinan di PDIP, kalau kita mengacu pada bocoran dari Pak Ahok, dan ini sudah dikonfirmasi banyak pihak lain juga, kita mestinya paham dan nggak perlu kaget kalau calon pengganti dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan adalah Mas Prananda Prabowo,
bukan Mbak Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Rini Budoyo. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana cara kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Puan Maharani mengatakan bahwa Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5 PDIP meminta kesediaan Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi Ketua Umum PDIP 2025-2030. Puan mengatakan hal itu ketika membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas 5 PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Dalam Rakernas 5 partai, setelah mendengarkan pandangan umum DPP Partai PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 pada Kongres 6 2025, ujar Puan. Sebelumnya, saat menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Rakernas 5 PDIP, Megawati sempat melontarkan kelakar yang bernada menggoda Mbak Puan untuk saling berganti posisi. Megawati menginginkan Puan menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP, sementara dirinya menggantikan Puan sebagai Ketua DPR RI. Puan menganggap hal itu sekedar candaan. Bagaimana dengan Mas Prananda? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan tidak akan ada persaingan Puan Maharani dan Mas Prananda dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai menggantikan posisi Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai Banteng akan membahas soal struktur dalam Kongres pada tahun 2025 ini. Menurut hemat beberapa kalangan pengamat politik, mengatakan Puan dan Mas Prananda selalu berbagi peran secara bersamaan di depan dan di belakang PDIP. Penerus posisi Ketua Umum akan dipikirkan secara matang oleh Ibu Megawati. Bisa saja Megawati memilih Mas Prananda sebagai calon Ketua Umum. Lalu bagaimana dengan masa depan politik Mbak Puan Maharani? Mengingat presidensial threshold sudah dihapuskan, maka setiap partai bisa memajukan calon presiden dan calon wakil presidennya masing-masing. Ada kemungkinan nih Mbak Puan Maharani bakal dideklarasikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dari PDIP jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres tahun 2029. Ini memberikan waktu buat mesin partai untuk bisa bekerja lebih keras untuk menaikkan popularitas dan angka elektabilitas dari Mbak Puan Maharani. Nah, sahabat-sahabat Hati Rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, jikalau ada pendapat atau tanggapan-tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Demikianlah dari saya, jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.